Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmawati dari PPG Prajabatan Universitas 11 Maret dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu khususnya diferensiasi proses. Ini merupakan hasil diskusi dari kelompok saya yang terdiri dari Aan Nur Agustin, Angki Endiar Manika, saya sendiri Anissa Rahmawati, Arif Nuryanto, Bintang Permana, Carolina, Dinda Yulia, serta Tungga Pramudia. Nah, apa itu diferensiasi proses? Nah, prinsip dasarnya adalah mengenai bagaimana peserta didik mengolah ide dan informasi, interaksi peserta didik dengan materi, serta materi menjadi bagian dalam menentukan pilihan belajar peserta didik. Nah, proses di sini yang dimaksud adalah aktivitas belajar yang dilakukan peserta didik. Menurut Purba dan kawan-kawan tahun 2021, kriteria aktivitas belajar ada dua. Yang pertama adalah adanya kegiatan bermakna dan yang kedua adanya variasi kesulitan aktivitas dan cara pencapaian. Tujuan diferensiasi proses ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan dan karakter peserta didik, sedangkan tujuan khususnya dapat mengakomodir kebutuhan siswa sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, menurut Marlina dalam Sutama tahun 2019. Lalu, apa saja yang menjadi dasar melakukan diferensiasi proses dalam pembelajaran? Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan diferensiasi proses. Yang pertama adalah readiness siswa atau kesiapan belajar peserta didik yang dapat diukur melalui diagnostik kognitif. Kemudian yang kedua ada minat yang dapat diukur melalui tes diagnostik non-kognitif. Dan yang ketiga ada profil belajar yang juga dapat diketahui melalui tes diagnostik non-kognitif. Nah, untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, kita dapat melakukan beberapa cara, yaitu menggunakan profiling, wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Sebagai guru, kita memiliki peran dalam proses diferensiasi proses yang kita lakukan di dalam kelas. Yang pertama yaitu memetakan kebutuhan peserta didik sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil peserta didik. Kemudian kita juga memberi bantuan belajar, misalnya pertanyaan pemantik dan instruksi panduan. Dan kita juga memberi umpan balik terkait hasil belajar peserta didik. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilaksanakan untuk menerapkan diferensiasi proses dalam pembelajaran. Yang pertama dengan melaksanakan kegiatan berjenjang. Kemudian yang kedua, adanya pusat minat untuk peserta didik. Kemudian yang tiga, menawarkan bantuan untuk peserta didik. Yang keempat, variasi waktu pengumpulan tugas untuk peserta didik. Dan ada juga membuat agenda pribadi untuk guru. Diferensiasi proses dalam pembelajaran dapat diterapkan melalui penggunaan beberapa metode maupun strategi pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan contoh metode Gallery Walk untuk penerapan diferensiasi proses. Diferensiasi proses dalam pembelajaran dapat diterapkan melalui penggunaan beberapa metode maupun strategi pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan contoh metode Gallery Walk untuk penerapan diferensiasi proses. Diferensiasi proses dalam pembelajaran dapat diterapkan melalui penggunaan beberapa metode maupun strategi pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan contoh metode Gallery Walk untuk penerapan diferensiasi proses. Diferensiasi proses dalam pembelajaran dapat diterapkan melalui penggunaan beberapa metode maupun strategi pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan contoh metode Gallery Walk untuk penerapan diferensiasi proses. Diferensiasi proses dalam pembelajaran dapat diterapkan melalui penggunaan beberapa metode maupun strategi pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan contoh metode Gallery Walk untuk penerapan diferensiasi proses.
Diferensiasi proses dalam pembelajaran dapat diterapkan If melalui you are viewing the poster penggunaan that you beberapa helped to metode create, maupun strategi explain pembelajaran. this poster Nah, to the group. pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan Continue contoh until metode all of the gallery posters walk have been untuk viewed penerapan and diferensiasi explained. proses. Diferensiasi proses dalam pembelajaran Gallery dapat walk. diterapkan melalui penggunaan beberapa metode maupun strategi pembelajaran. Nah, mengapa memilih gallery walk? Kelompok kami memilih gallery walk sebagai salah satu aktivitas yang dapat diterapkan sebagai bentuk diferensiasi proses karena dalam penerapannya peserta didik melakukan aktivitas yang beragam dalam membentuk pemahamannya terhadap materi, mulai dari pemaparan dari guru, kemudian berkelompok, dan melaksanakan diskusi dalam pengerjaan LKPD dan penyusunan produk untuk gallery walk, kemudian memberikan pemaparan langsung pada peserta didik lainnya. Dalam hal ini, diferensiasi proses pada aktivitas gallery walk juga telah mengakomodir ragam gaya belajar, misalnya auditori melalui mendengarkan pemaparan guru dan teman sejawat, visual berupa mengamati gambar, dan kinestetik melalui kegiatan berkelompok, yaitu menyusun puzzle. Di sini kami akan memberikan contoh tahapan yang dapat dilaksanakan dalam penerapan metode gallery walk dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan materi Obligation and Prohibition kelas 8 dengan elemen membaca dan memirsa. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah guru menjelaskan materi tentang obligation dan prohibition. Setelah itu, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Lalu, guru menugaskan siswa untuk menganalisis teks yang berbeda pada setiap kelompok. Setelah selesai berdiskusi, guru menempelkan hasil karya siswa di setiap penjuru kelas dengan diberikan nomor galeri pada masing-masing karya. Langkah selanjutnya adalah guru memberikan nomor galeri pada anggota kelompok. Setiap siswa yang memiliki nomor galeri yang sama berkumpul pada galeri tersebut. Siswa yang bertugas untuk melakukan presentasi adalah siswa yang mengerjakan galeri tersebut. Nah, tugas siswa yang mendengarkan presentasi adalah mencatat hasil presentasi dan memberikan komentar atau penilaian pada siswa tersebut, atau yang biasa kita sebut dengan peer assessment. Nah, jika dirasa waktunya sudah cukup, guru bisa meminta siswa untuk pindah dari galeri satu ke galeri yang lain dengan berkata move. Nah, kegiatan bisa dilakukan beberapa kali hingga waktu habis. Penerapan diferensiasi proses dalam pembelajaran berikutnya dapat dilaksanakan melalui metode diskusi. Nah, ada beberapa bentuk diskusi. Yang pertama adalah diskusi kelas dengan pertanyaan yang memiliki level kesulitan yang berbeda. Kemudian yang kedua ada diskusi kelas dengan pertanyaan yang disesuaikan dengan minat peserta didik. Dan yang ketiga, diskusi dengan media atau metode yang berbeda, misal melalui podcast, media sosial, atau media lainnya. Mengapa memilih aktivitas diskusi? Nah, diskusi dipilih karena dalam implementasinya dapat diintegrasikan dalam berbagai aktivitas pembelajaran dan menggunakan berbagai macam media pembelajaran seperti video, gambar, atau teks. Di samping itu, kegiatan ini efektif untuk mengeksplorasi kompetensi peserta didik. Kegiatan diskusi ini juga dapat dilaksanakan secara berpasangan maupun berkelompok. Penerapan diferensiasi proses dalam pembelajaran lainnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan strategi Think, Pair, Share. Nah, berikut ini merupakan beberapa tahapan penerapan strategi Think, Pair, Share yang telah kelompok kami susun. Yang pertama, guru memberi pertanyaan pemantik kepada seluruh peserta didik tentang topik tertentu, misal teks naratif. Apa itu teks naratif? Apa saja contoh cerita naratif yang mereka ketahui? Serta bagaimana alur cerita dari contoh cerita tersebut? Nah, hal ini dibantu oleh gambar malin kundang dan kancil pada layar LCD yang dapat ditampilkan di dalam kelas. Berikut ini merupakan contoh tampilan dari pertanyaan pemantik yang disertai oleh gambar yang akan memudahkan peserta didik untuk mengeksplorasi ide-ide mereka. Kemudian, setiap peserta didik diminta untuk memikirkan jawaban mereka masing-masing. Guru akan memberikan batasan waktu untuk kegiatan individu ini.
Setelah itu, guru meminta peserta didik untuk berdiskusi dan berbagi ide tentang teks naratif tersebut dengan teman sebangkunya. Apakah ada kesamaan, perbedaan, atau hal baru yang bisa dibagikan? Langkah selanjutnya yaitu peserta didik akan membagikan hasil diskusi bersama teman sebangkunya ini kepada seluruh anggota kelas. Idealnya hal ini diinisiasi oleh peserta didik. Namun apabila tidak ada yang berinisiatif, guru bisa menunjuk secara acak. Setelah beberapa atau semua kelompok mengutarakan hasil diskusi mereka, guru memberikan konfirmasi atas pengetahuan yang telah diperoleh oleh peserta didik dan memberi feedback. Setelah itu, guru bisa melanjutkan pembelajaran dengan penguatan materi secara lebih mendalam. Metode ini dianggap mampu memfasilitasi 3 gaya belajar peserta didik. Yang pertama yaitu auditory. Nah, pada strategi ini, mereka yang memiliki gaya belajar auditori dapat terfasilitasi dengan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok lain dan diskusi yang dilakukan dengan guru. Sedangkan untuk mereka yang memiliki gaya belajar kinestetik, cara memfasilitasinya adalah dengan memberikan instruksi kepada mereka untuk maju ke depan kelas dan mempraktikkan bagian dari alur cerita naratif yang mereka ketahui. Seperti misalnya saat adegan kancil melompat ke tubuh buaya, mereka bisa mempraktikkan di depan kelas. Nah, untuk mereka yang memiliki gaya belajar visual, mungkin porsinya tidak sama dengan mereka yang gaya belajarnya kinestetik maupun auditori. Tetapi mereka tidak akan merasa dilupakan dengan memberikan tampilan gambar contoh cerita naratif seperti yang sudah kita lihat tadi, yaitu Kancil dan Malin Kundang. Kenapa memilih aktivitas Think, Pair, Share? Nah, pada setiap tahapan dalam Think, Pair, Share mempresentasikan diferensiasi proses peserta didik dalam mengolah informasi saat mempelajari materi. Misalnya, pada tahap Think, peserta didik diminta berpikir secara mandiri untuk mendapatkan pemahaman tentang materi yang dipelajari secara mandiri. Kemudian, pada tahap Pair, peserta didik diminta secara berpasangan untuk melakukan diskusi bersama untuk saling menyampaikan pendapat dan gagasannya sebagai hasil dari proses berpikir secara mandiri sebelumnya. Kemudian, pada tahap Share, peserta didik melaporkan hasil diskusinya untuk mendapat umpan balik dari guru dan teman sejawatnya dalam forum kelas. Nah, itu tadi merupakan hasil diskusi dari kelompok saya dan berikut adalah daftar referensi maupun bacaan yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk mengetahui lebih dalam tentang diferensiasi proses. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.